Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Nahmaduhu nasta'inuh. Wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Sayangilah kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami. Berilah kami kesejahteraan, kesehatan jasmani dan rohani. Dan hapuskan segala kesilapan kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan mazahiru rahmatillah. Bukti nyata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang perlu kita ingat semula dan kita yakinkan diri kita seyakin-yakinnya. Kewujudan kita di dunia ini pun karena rahmat Dia. Allah ciptakan bumi, langit, dan isinya untuk sebagai memberi manfaat buat kita, itu pun karena rahmat-Nya. Kita dihidupkan di dunia dan dibimbingnya ke jalan yang diridhoinya, diturunkan kitab sucinya, diutuskan Nabi dan Rasulnya, itu pun rahmat Allah SWT. Bahkan di alam kubur ada balasan, di alam akhirat ada balasan. Hinggalah balasan surga dengan pelbagai nikmatnya. Itu adalah wujud nyata daripada rahmat Allah.
Ini bermakna mula daripada kita tiada hingga ada, nanti hingga pindah ke alam barzah, dan seterusnya ke alam akhirat. Kita sentiasa dilimpahi rahmat Allah. Hanya sahaja, sebagaimana yang telah kita pelajari sama, rahmat Allah secara umum terbagi menjadi dua. Satu, rahmatun ammah. Kedua, rahmatun khassah. Rahmat yang umum. Yang kedua, rahmat yang khusus. Rahmatun ammah, kita tidak perlu mencarinya, bahkan kita tidak perlu memohonnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan sebelum pun hamba itu memintanya. Sama ada hambanya yang beriman ataupun yang kafir. Bahkan termasuklah ciptaan-ciptaan Allah yang lain seumpama hayawan dapat limpahan rahmat yang disebut rahmatun ammah. Ini bermakna jika dengan hanya rahmat ammah sahaja, hakikatnya kita ini belum berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Belum dikatakan kita mulia karena rahmat ammah dibandingkan makhluk yang lain. Karena makhluk yang lain pun mendapatkan rahmat ammah ini. Nah, yang boleh membezakan makhluk dengan makhluk yang lain dalam hal ini kita sebagai manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, jika kita mendapatkan rahmatun khassah. Hanya saja rahmatun khassah ini perlu kita usahakan. Perlu kita cari. Perlu kita minta. Allah bagi rahmatun ammah pada seluruh makhluknya. Dan seluruh makhluknya bersedia menerimanya. Karena mereka amat memerlukannya. Demikian juga rahmatun khassah Allah tawarkan kepada seluruh makhluknya. Dalam hal ini orang manusia, mukmin atau kafir, Allah tawarkan. Seakan-akan Allah kata, kamu nak, ini rahmat khassahku. Kamu mau tak? Kamu mau tak? Kamu terima tak? Mereka yang mau, mereka yang nak, mereka yang menerima, dapatlah. Mereka yang menolak, tak dapat. Lainlah rahmatun ammah. Allah berikan pada semua makhluknya dan semuanya dapat. Walaupun tidak minta, walaupun mungkin tak nak. Oksigen, matahari, itu rahmat ammah. Katalah ada orang tak nak matahari, ya matahari akan tetap bersinar seperti itu. Orang tak nak oksigen, macam mana? Di rumah penuh dengan oksigen. Lagi sekali, yang boleh membezakan kita sebagai manusia dengan manusia yang lain di sisi Allah, yakni rahmatun khassah.
Mereka yang telah bersedia menerima rahmatun khassah di dunia, nanti di akhirat Allah pun akan bagi rahmatun khassah tersebut. Tapi siapa yang menolak rahmatun khassah di dunia, maka Allah haramkan juga rahmatun khassah di akhirat, yakni surga dan isinya. Itu sebagai kesimpulan penting daripada apa yang kita pelajari tentang mazahiru rahmatillah. Mari kita teruskan sekarang. Apa bukti rahmat Allah kepada hambanya? Poin yang kelima, lihat dalam nota. Sebab al-hidayah sudah ya. Atau yang keempat, hidayah sudah. Sekarang yang kelima. Al-ismatu minas su'i. Bukti rahmat Allah, termasuk rahmat Allah itu, yakni al-ismatu minas su'i. Artinya apa? Terpelihara atau dilindungi, diselamatkan daripada keburukan. Sama ada keburukan yang menimpa jasmani, zahiriyah disebut bencana, atau keburukan yang menimpa rohani, yang disebut kesesatan. Ada bencana menimpa orang lain yang dari segi akal kita pun sepatutnya, logiknya tertimpa musibah yang sama, tapi kita selamat. Terselamatnya kita daripada musibah di tempat yang berlaku musibah, itu namanya al-ismah minassu. Itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Sekarang ini sedang ada wabak penyakit COVID-19. Ramai yang terjangkiti. Bahkan sudah puluhan ribu saudara-saudara kita yang telah meninggal. Kita tidak dijangkiti, kita selamat, kita sehat. Itu namanya al-ismah minassu. Dan itu rahmat. Wajib kita rasakan, wajib kita sedari setiap saat. Agar kita terus-menerus bersyukur pada Allah SWT. Kerana kita merasa setiap saatnya rahmat Allah ini kita terima. Al-ismah minassu. Mari kita baca. Al-haulu wal quwwatu minallahi wa ilaihi. Ini semua saya simpulkan ya. Kutipan kita ini daripada penjelasan yang panjang lebar, tapi saya simpulkan. Al-haulu wal quwwatu minallahi wa ilaihi. Segala daya dan segala kekuatan itu hanya daripada Allah, wa ilaihi, dan akan kembali kepadanya. Kita tidak punya daya dan kekuatan sedikit pun. Kalaupun kita ada kekuatan, ada kemampuan, itu atas pemberian Allah. Atas pemberian Allah. Dan itu milik Allah.
Maka suatu saat kekuatan yang ada di tangan kita, mata kita boleh melihat, telinga kita boleh mendengar, lidah mulut kita masih boleh berkata-kata, jantung kita masih boleh berfungsi dengan baik, memori kita masih alhamdulillah. Itu semuanya datang daripada dia dan akan kembali kepadanya. Suatu saat dia akan mengambilnya semula. Karena semua itu milik dia. Beruntung dan bertuahlah seseorang yang telah memanfaatkan sebaik-baiknya rahmat Allah ini sebelum ianya diambil. Dan rugilah serugi-ruginya. Celakalah sebenar-benar celaka mereka yang telah menyalahgunakan rahmat Allah ini walhal akhirnya nanti Allah akan ambil. Segala kekuatan, segala daya datang daripada Allah dan akan ilaihi, kembali kepadanya. Sebab itu faman hafizahu wa ra'ahu wa asamahu fahuwal marhum. Faman, maka siapa sahaja, hafadhahu, dia telah menjaganya, wara'ahu, dan dia telah memeliharanya, kan dia, wa'asamahu, dan dia telah melindunginya, fahuwa al-marhum. Almarhum mana yang dirahmati. Jangan almarhum maknanya dia sudah qalu, bukan. Fahuwa almarhum, maka dia qalu, bukan. Marhum yang dirahmati. Yang dah jadi bahasa Melayu, almarhum merujuk pada orang yang dah meninggal itulah. Yang biasanya orang-orang besar dipanggil almarhum. Kalau rakyat biasa, Allah yarham. Secara pribadi, kalau saya disuruh memilih dan boleh memilih lah, lebih suka dipanggil Allah yarham daripada almarhum. Sebab apa? Kalau almarhum, mana yang disayangi. Tak tahu siapa yang menyayangi. Tapi kalau Allah yarham, Allah menyayangi dia. Jadi jelas siapa yang menyayangi. Ini Allah. Dari segi bahasa, Allah yarham lebih daripada almarhum. Tetapi penggunaannya, ya kalau orang biasa, Allah yarhamlah. Kalau orang besar, orang ternama, almarhum. Apalah itu penggunaan. Dan al-arham ini berlaku bagi semua saja yang sekalian, tak kira lelaki atau perempuan, mu'anas mudzakkar. Tak payahlah ditukar-tukar. Lelaki Allah yarham, perempuan Allah yarhamah. Wah, macam betul sangat nahunya. Ditambah Allah yarhamah, malah salah. Allah yarham. Allah yarham itu Allah yarham. Macam mana Allah yarham? Yarhamah. Mana ada fi'il? Kalau mudzakkar yarham, kalau muannas yarhamah, mana ada? Mudzakkar yaqra'u, kalau muannas yaqra'ah, mana ada? Ditambah tak yang dimatikan di bawah itu, ya ini bila isim, ustaz, ustazah. Itu boleh. Mukmin, mukminah. Muslim, muslimah. Ini yarham, yarhamah, mana ada? Jadi itu sebenarnya salah itu. Kalau dalam bahasa kasarnya, ya memandai-mandai lah. Gitu. Tapi tak apalah, itu hanya kesalahan bahasa. Tapi punya pelik lah, Allah yarhamah. Ya mungkin maksudnya Allah yarham,
Allahu yarhamuhu dan Allahu yarhamuha, gamaknya lah. Tengok. Sesiapa yang Allah jaga dia, atau sesiapa saja yang dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah, orang itu disebut almarhum, yang disayangi. Wa man arada bihi su'an, dan siapa saja yang dia Allah kendaki bihi dengannya su'an, keburukan, fahuwa syaqi, maka dia adalah orang yang celaka. Wa huwa alladhi amsaka anhu rahmatahu. Siapa orang celaka? Orang celaka yakni orang yang Allah tahan daripadanya rahmatnya. Terhalang orang itu daripada mendapatkan rahmatnya. Contoh, katalah tentang di dunia. Berlaku musibah menimpa orang lain, dia pun tertimpa juga. Dia tidak, maka ia terhalang daripada rahmat Allah. Terhalang daripada rahmat Allah. Karena menimpa dirinya sesuatu yang tidak dia inginkan. Makan, Masya Allah. Kalau tengok apa yang kita makan, sebenarnya tidak sehat. Makanan yang kita makan itu sebenarnya tak sehat. Macam-macam zat chemical. Racun, walaupun sekian persen. Jika betul-betul lah dibuat kajian, mungkin makanan yang kita makan ini sekian persennya yang ini tak layak dimakan. Memudaratkan kesihatan tubuh badan. Tapi setelah kita makan, Masya Allah, tidak memberi kesan buruk sikit pun. Ya, mungkin badan kita sudah diberi oleh Allah immunity. Racun yang masuk dalam tubuh kita, yang sepatutnya ia akan menyebabkan kita sakit. Tapi kita tidak sakit. Makna kita dilindungi oleh Allah daripada sakit. Walhal, sepatutnya sakit tuh. Nah, inilah orang yang almarhum namanya. Marhum. Ada kawan lain, makan makanan yang sama. Ada banyak chemical dalamnya. Makan, dia sakit perut. Dia tak dilindungi lah. Dia tak ada ismah. Gitu. Sama-sama. Kita makan makanan yang sama. Dia makan makanan yang sama dengan kita. Kenapa makanan yang kita makan kita tak sakit, sementara dia sakit? Dia makan dan dia sakit. Itu maknanya ismah minasu tidak berlaku bagi dia. Ismah minasu berlaku bagi kita. Jadi tidak sakitnya kita bukan sebab kita hebat, bukan. Jangan kemudian, apa dah sikit-sikit sakit ni, tengok ni. Badan lah. Kita tak sakit. Tidak memberi kesan buruk pada diri kita, makanan kita makan, minuman kita minum. Itu karena adanya ismah minasu. Kita tak ada daya, tak ada upaya untuk menolak keburukan jika nak menimpa kita. Kalaupun keburukan yang nak menimpa kita tu tak jadi menimpa kita, bukan sebab kita punya kekuatan. Bukan sebab kita hebat. Tetapi apa? Ya, kerana Allah lindungi kita. Kan kita sudah berikrar, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya orang yang terselamat daripada musibah tadi, terselamat daripada sakit perut walaupun makan makanan yang tak layak dimakan, ia bersyukur.
Karena apa? Karena merasa Allah baru saja baginya. Bukan bala, tengok nih, ya saya sehat. Saya sehat bukan macam awak, saya rajin baca, rajin jaga kesihatan. Itu angkuh. Itu menisbahkan nikmat kepada diri sendiri. Sementara kita wajib menisbahkan nikmat, menggunakan nikmat itu kepada yang memberi. Alhamdulillah. Menisbahkan nikmat kepada diri sendiri itu namanya takatsur. Hukumnya haram. Menisbahkan kejayaan beribadah pada diri sendiri itu namanya ujub. Ya, sesuatu kejayaan, kata kejayaan duniawi dinisbahkan pada diri sendiri itu namanya takatsur. Alhaakumut takatsur. Menisbahkan kejayaan dalam beribadah, beramal itu namanya ujub. Kedua-duanya dosa. Pelik tak pelik? Dia sehat, malah bertambah dosa. Allah sebenarnya bagi dia rahmat, malah bertambah dosanya. Kan pelik. Allah sayangi dia, sepatutnya pahala yang bertambah, bukan dosa. Mungkinkah orang yang Allah beri dia rahmat, bertambah dosanya, bukan bertambah pahalanya? Sangat-sangat mungkin. Bagaimana penjelasannya? Contohnya tadi. Diselamatkan daripada musibah, diselamatkan daripada sakit. Sementara yang lain terkena musibah, yang lain sakit, makan makanan itu. Dia tidak sakit, dia tidak beri kesan, makanan yang makan tak beri kesan buruk padanya itu karena ismah daripada Allah. Karena rahmat daripada Allah. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat. Bila dia mendakwa, meyakini terselamatnya ia daripada penyakit tadi. Karena dia gini, karena dia. Nah, itu sudah takatsur. Bukan pahala bertambah, dosa. Macam mana supaya rahmat yang Allah berikan pada kita ini menyebabkan pahala bertambah? Syukuri. Terima kasih ya Allah, la haula wala quwwata illa billah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sebenarnya hambamu tidak punya sedikit pun kemampuan untuk menolak itu, menolak ini. Hanya Engkau sajalah ya Allah yang mampu menghalang segala madarat yang mengancam diri ini. Hambamu lemah. Menyadari seperti itu, meyakini seperti itu, kemudian dia sujud, katalah, dahlah Allah kasihi, dapat rahmat, marhum, pahala bertambah. Inilah kalau kita tidak betul cara memahaminya. Itu dia. Baik. Contoh jamaah sekalian bahwa terselamatnya seseorang daripada musibah, daripada keburukan, itu adalah rahmat Allah. Al-Isma Minasu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 43. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang terkapai sana, disuruh naik kapal bersama ayahnya, dia menolak. Dia tidak mau beriman. Alasannya apa? Tak apalah ya. Sa'awi ila jabal. Aku nak pergi, nak cari perlindungan ke bukit tu. Simuni minal ma'. Karena bukit itu tidak mungkin akan ditenggelami oleh air. Bila aku sampai ke bukit itu, selamat. Itu kata anaknya. Air tidak mungkin menenggelamkan bukit itu. Aku akan pergi sana. Apa jawaban Nabi Nuh? Ini bukan hanya jawaban orang tua, bapa kepada anak. Ini jawaban Nabi dan Rasul utusan Allah.
Jadi kita melihatnya begini. Ini bukan dialog, bukan semata-mata dialog antara ayah dengan anaknya, tapi lebih merupakan dialog antara Rasulullah dengan kaumnya yang kufur. Dialog antara orang yang yakinnya akan makna la haula wala quwata illa billah dengan orang yang tidak percaya sama sekali. Ketika anaknya meyakini bila berjaya mendaki bukit itu, dia akan selamat daripada mati tenggelam. Karena air tidak mungkin menenggelamkan bukit tersebut. Jawaban Nuh sebagai Rasul kepada Rasulullah. Lebih sebagai Rasulullah, bukan sebagai sekadar ayah. Jawabannya apa? Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Qala berkata Nuh, la 'asimal yawm. Tengok tu. La tiada asima yang dapat melindungi. Tak ada siapa yang boleh memberi pelindungan. Al-yauma pada hari ini. Kamu kata bila kamu panjat bukit nak, kamu selamat. Gunung boleh melindungi kamu daripada mati tenggelam. Tak ada. Kamu kata mungkin itu boleh. Tidak ada. Gunung ke, bukit ke, siapa ke, malaikat ke, bumi ke, langit, bulan, bintang ke. Tak ada. Mereka itu tidak lasim. Tak ada kuasa untuk memberi ismah. Tengok. Itu namanya la haula wala quwata illa billah. Min amrillah. Daripada perintah Allah. Di sini maksudnya azab Allah. Tak ada siapa yang boleh memberi perlindungan saat ini daripada azab Allah. Illa man rahimah. Allahu Akbar. Illa kecuali man siapa yang rahimah dia Allah merahmati. Kalaupun ada orang yang selamat daripada mati lemas, tenggelam, ya itu kerana man rahimah. Termasuk orang yang Allah rahmat. Jadi terselamatnya mereka yang selamat itu semata-mata karena rahmat Allah. Karena tidak ada yang boleh melindungi seseorang daripada musibah kecuali dia. La haula wala quwata illa billah. Nabi Nuh alaihissalam, seorang Rasul, telah membawa sejumlah kaumnya naiki kapal. Nuh buat kapal itu pun atas arahan Allah, perintah Allah. Membawa semua jenis hayawan berpasangan. Nabi Nuh kata, seakan-akan, ini, ayah ini nak, dengan kawan-kawan ayah ini pun nak, naik kapal ini pun, bila nanti selamat daripada mati tenggelam, bukan pasal kapal ini nak, bukan. Bukan pasal kapal ini yang boleh menyelamatkan ayah, tapi man rahimah, rahman Allah. Rahmat Allah. Bukan pasal kapalnya. Ini bermakna buat kapal, naik kapal, bila ada berjalan di atas air, itu namanya sunnatullah. Allah telah meletakkan satu peraturan. Bila kamu tidak mau tenggelam, ya buatlah kenderaan yang membolehkan kamu tak tenggelam. Namanya kapal. Kapal itu sunnatullah. Tapi ingat, sebab sebenar, punca sebenar
Kamu selamat, kamu tidak tenggelam, bukan kapal kamu. Bukan. Walaupun kapal kamu telah menepati sunnahku, kata Allah. Yaitu jangan kamu bersandar 100% kepada kapal. Karena tenggelam atau tidaknya kamu, karena rahmatku. Jika aku kehendaki sunnatullahku berlaku atas kapal yang kamu bina, mana aku bagi rahmat, selamat. Tapi jika tidak, secanggih apapun kapal yang kamu buat, seluas manapun pengalaman nakhoda yang mengemudi kapal, aku tak bagi rahmat, tenggelam. Apa maksud ucapan kepadanya? Seakan, nak kamu kata, nak kamu masih sedang berenang, kamu nak pergi bukit, dan kamu yakin akan selamat. Ayah ini pun nak, walaupun sudah berada atas kapal, dan kapal itu pun ayah bina atas perintah Allah, itu pun keselamatan ayah ini dijamin bukan karena ayah naik kapal, tapi karena rahmat Allah. Tengok. Benar kita disuruh, ya mas sekalian, untuk menjadi kehidupan ini sesuai asbab. Asbabnya kita lakukan. Ingin kenyang, karena lapar ingin kenyang. Ya makan. Makan itu sunatullahnya. Kita dahaga. Nah, hilang dahaga. Ya minumlah. Minum itulah sunatullahnya. Asbabnya. Tapi ingat, sunnatullah itu tidak ada kuasa ithar. Tidak ada kuasa memberi kesan dan pengaruh. Illa bimasyiatillah. Ini kena hati-hati ya. Sebab ini dalam pembicaraan, kalau dalam pembicaraan akidah tauhid, orang yang memutlakkan sunatullah dan menafikan peranan Allah seakan-akan Allah lepas tangan. Bila sudah kita menjadi hidup berdasarkan sunatullah, lalu Allah sudah tidak lagi campur tangan, bergantung harap pada sunatullah saja. Ini dalam ilmu akidah dipanggil syirik asbab namanya. Syirik asbab. Jadi termasuk syirik, belum untuk akidah, kalau tauhid. Semata-mata karena rahmat Allah. Kena tanamkan dulu, oh kami selamat karena rahmat Allah. Tapi macam mana ya cara Allah memberikan kami rahmat ini melalui apa? Oh, rahmat melalui perantaraan kapal. Kapal itu kalau dibuat begini ini. Nah, itu boleh. Tapi pertama yang masuk mesti karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Tengok Al-Quran. Setiap kali Allah menyuruh kita fenomena yang berlaku di alam semesta, katalah fenomena berlaku hujan, Allah pasti di awal sudah menyebut. Tidak akan melihat bagaimana Allah menggerakkan awan. Disebut Allah, dia. Disebut pelakunya siapa. Sehingga ketika orang kata belajar tentang bagaimana proses berlakunya hujan, oh matahari dengan kadar suhu panas sekian tertentu, ya, air, lalu molekul air naik ke atas jadi uap karena ringan, sementara garamnya molekul garam masih berat tinggal naik ke atas jadi uap air, sampai atas pula angin menggerakkan sejuk, lalu angin menggerakkannya menjadi berkumpul makin sejuk, bila sejuk maknanya makin berat. Dan di sana ada proses kondensasi, lalu menitanya air sedikit-sedikit jadilah hujan. Ya, sebelum kita belajar ini Allah sudah firman, aku. Maknanya itu tidak berlaku dengan sendirinya. Itulah. Matahari memancarkan sinarnya ke laut, itu kehendak dia. Air laut dengan sinar dapat matahari dalam panas tertentu, tak boleh panas sangat, tak boleh kurang panas.
Kemudian molekul air naik ke atas jadi uap. Itu pun kehendak dia, bukan dengan sendirinya. Sampai atas kemudian jadi sejuk, kemudian angin digerakkan. Itu pun bukan kehendak angin. Ada yang menggerakkannya. Awan jadi berkumpul, bertindih-tindih, berat. Berlaku proses kondensasi. Rukaman. Misalnya rukaman. Mu'syirat itu dipanggil kondensasi itu. Itu kan air menetes. Itu bukan kehendak dia. Ada pelakunya. Ada pelakunya. Sebab itulah dalam hal ini, apapun yang berlaku di dunia ini, kita terselamat daripada musibah keburukan, sekecil apapun keburukan itu. Karena rahmat dia. Man rahimah. Subhanallah. Makan. Tidak tersedak. Makan. Tidak sakit. Wahai dimakan, tak layak dimakan. Bawa kereta. Kalau tengok sunatullah, sebenarnya kereta ini sudah terbakar dalam perjalanan tadi. Tapi setelah berjalan sampai rumah, rupanya Masya Allah, satu tetes air pun tidak ada. Tangki air kosong. Tangki air kosong. Maknanya kita ini berjalan tanpa air. Panas berdentum. Ini kalau ikut zahir, ini sudah terbakar tadi tengah jalan. Tapi kenapa selamat sampai rumah? Ya, karena ismah. Sebab boleh jadi kalau kita ulangi. Coba ulangi. Bawa kereta, air kita kosongkan. Meletup nanti. Lalu kita kata kemudian kita, kenapa ya? Tempoh hari saya bawa kereta saya, drivernya kereta, tak ada air, oke, selamat. Wahai sudah 20 km. Ini tak ada air, baru 5 km, kenapa dah meletup ya? Nah, baru kita tahu. Semalam tak ada air, selamat. Sekarang tak ada air, tak selamat. Apa pasal? Disinilah peranan rahmat Allah. Jadi bila Allah sudah kata rahmat, tidak ada benda yang mustahil. Tiba-tiba, sunatullah. Macam tak berlaku. Ikut kata suratullah, tak mungkin. Tapi karena ada rahmat, mungkin. Suami sudah berumur, lanjut, tua. Suami itu membahasakan dirinya, ya Allah, tulang-tulangku sudah berbunyi, reput. Tulangku dah reput, kepalaku dah penuh dengan uban. Dah tua sangatlah tu. Istriku, ya Allah, juga sudah tua dan mandul. Dari sisi sunatullah kan tak mungkin punya zuriat. Tak mungkin. Tapi bila Allah hendak memberikan zuriat, hendak beri rahmat, Allah tanpa perlu asbab. Nabi Zakaria dianugerahkan anak. Dilindungi daripada keburukan. Keburukan apa? Keburukan tidak punya anak. Karena bila tidak punya zuriat, Nabi Zakaria khawatir siapa yang akan meneruskan perjuangannya. Sebab itu ayat itu kisah Nabi Zakaria dimulakan zikru rahmati. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Muhammad, ceritakan rahmat Tuhanmu. Disebut rahmat. Karena bila Allah sudah beri rahmat, benda itu akan berlaku nanti sesuai dengan sunatullah atau tidak. Sudah tidak masalah. Nabi Yunus selamat dalam perut ikan. Kalau ikut sunatullah, mati sudah. Selamat, rahmat. Nabi Ibrahim, menurut sunatullah, mati, terbakar. Dicampak pada api yang berkobar-kobar. Mati sepatutnya, menurut sunatullah. Dan macam mana boleh selamat? Rahmat. Itu keyakinan. Jadi rahmat itu sesuatu yang Allahu Akbar walillahil hamd. Sangat-sangat besar artinya bagi kehidupan. Itu contoh ya. Seakan-akan Nabi Nuh sebagai Rasul berkata pada anaknya yang kufur,
Wahai anakku, kata ayahnya. Atau wahai yang kufur, kata Nabi Rasul. Kamu pikir gunung itu boleh melindungi kamu daripada mati, tenggelam, lemas. Jangankan bukit nak, kamu, kapal yang aku bina atas perintah Allah. Menurut ketentuan sunatullah, itu pun bukan jaminan 100% kami selamat. Jika kami selamat itu bukan asbab kapal. Man rohimah. Sandar ke sana. Nanti rahmat Allah akan turun. Jangan menyandarkan harapan kepada selain dia. La haula wala quwata illa billah. Itu adalah betul-betul diyakini dan dipraktikkan. La haula wala quwata illa billah, betul-betul diyakini dan dipraktikkan. Sehingga orang tidak merasa khawatir dalam hidup. Kenapa? Ia bergantung harap kepada zat yang maha kuat, maha perkasa, maha mengetahui, maha mendengar, maha pengasih, maha memberi, maha segala-galanya. Orang yang punya bergantung harap hanya zat yang seperti ini, manalah kecewa. Lainlah kalau kita bergantung harap pada makhluk yang punya sifat lemah macam kita. Orang Arab kata la yunjil ghariqul ghariq. Orang yang nak mati lemas tenggelam di laut tak mungkin dapat menyelamatkan kawannya yang juga mati tenggelam. Kapal nak tenggelam di laut, penumpangnya semua terjun ke laut. A, B, C itu. A tercungap-cungap, mati lemas. B pun sebelah curangnya. Lalu A bergayut pada B. Dengan harapan B boleh menolongnya. Apa yang berlaku? Kedua-duanya mati lemas. La yunjil gharik. Orang yang hendak mati tenggelam tidak mungkin dapat menyelamatkan orang gila. Itu mana kalau hidup ini bergantung 100%, yakin 100% kepada makhluk. Macam itulah kesannya. Tapi kalau bergantungnya kepada dia, Rabbul Jalil. Kenapa? Karena yang lain, la haula wa la quwata illa billah. Oke, ayat yang kedua. An-Nisa 175. Ismah minasu. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنَّا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, maka adapun orang-orang yang beriman billahi, dengan Allah, mukmin, wa'tasamu bihi, dan dia berpegang teguh dengan Allah, dengan agamanya. Dia beriman pada Allah dan berpegang teguh dengan agamanya. Ya, iman dan amal soleh lah maksudnya. Apa ganjarannya? Fasayudkhiluhum fi rahmatin min. Maka dia Allah akan memasukkan mereka fi rahmatin minhu, di dalam rahmat daripadanya. Apa maksud rahmat di sini? Allah akan masukkan dia dalam rahmatnya, yakni surganya. Orang dimasukkan surga oleh Allah kerana rahmatnya. Nabi pun bersabda, amal soleh, iman yang jitu yang kita ada, itu sebagai wasilah untuk kita meraih rahmatnya. Kalau dalam bahasa yang mudah, amal soleh sebanyak manapun hakikatnya belum dapat melayakkan kita masuk surga. Surga masih terlalu besar, terlalu agung, terlalu mahal untuk Allah jadikan sebagai balasan bagi amalan kita yang
sedikit. Amalan kita sangat sedikit. Jadi kalau diberikan ganjaran surga dengan berbagai nikmatnya kekal di sana, ya tak seimbang lah. Terlalu besar. Sebab itu Allah masukkan kita dalam surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya. Kalau masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah, lalu buat apa kita beramal? Nah, beramal itu, beriman itu wasilah, cara untuk kita mendapatkan rahmat tersebut. Ada orang buat perumpamaan, bila kita nak ambil umpamanya, nak petiklah buah mangga yang tinggi, tak bolehlah dengan tangan, tak boleh tinggi. Ya, kena pakai alat, yakni galah. Nah, galah itu yakni alat untuk juluk mangga itu. Petik mangga, dapat. Amal soleh itu untuk juluk rahmat. Itu fungsinya. Nabi pun pernah bersabda, la yudkhila ahadakumul jannah amaluh. Tidaklah sekali-kali amal seseorang itu akan memasukkan dia di dalam surga. Sahabat rasa pelik, lalu bertanya, wa anta, ya Rasulullah, bagaimana pula engkau? Adakah engkau pun masuk surga bukan karena amal engkau, ya Rasul? Nabi kata, wala ana, aku pun juga macam kamu. Aku masuk surga bukan karena amalku, illa ayataghammanadiyallahu birahmatin wa fadl. Kecuali Allah limpahkan kepadaku rahmat dan kurnia-Nya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata. Kalau kita baca hadis itu dan kita sedari betul jamaah sekalian, mana ada ruang untuk kita ujub. Apa yang kita nak ujubkan? Amal yang banyak. Allah kata, amal kamu yang menurut kamu banyak itu pun sebenarnya belum mampu untuk, belum layak untuk kamu dapat surga. Apalagi sedikit. Ditambah pula, kamu dapat beramal, kita dapat beramal, itu pun bukan karena kita hebat. Kita dapat beramal itu pun karena kekuatan, pertolongan yang Allah berikan pada kita. Masya Allah. Kita lemah lah, walau kata ila billah. Kemudian Allah bagi kita kekuatan. Sehingga kita dapat melakukan suruhannya, meninggalkan larangannya. Bukankah selepas kita beramal, itu pun sebetulnya kita baru dapat rahmat Allah. Syukuri rahmat Allah itu. Apa rahmat Allah? Pertolongan Allah kepada kita sehingga kita mau beramal. Itu dah rahmat. Jadi bila melihat pertolongan Allah seperti itu, karena kita menyadari la haula wala quwwata illa billah, saya ulangi sekali, ruang untuk ujub itu tidak ada ya sekalian. Ruang untuk sum'ah ini kosong, ruang untuk takabur ini kosong. Pintu ujub tutup rapat-rapat. Sebab itu amalan sekecil apapun, tapi dia dinisbahkan amalan itu, dia berjabat karena pertolongan Allah, lalu mensyukurinya, itulah nanti yang membolehkan orang mendapat rahmat Allah masuk surga. Sebenarnya amal banyak berbanding orang lain maksud saya. Amalnya banyak, siang, malam, pagi, petang. Amal fardu, amal sunnah, sedekah wajib, sedekah sunnah. Ibadah ritual, ibadah sosial. Tapi jika semua itu ia nisbahkan, ia klaim mampu melakukan karena dirinya hebat, karena ini timbul ujub, kosong. Seakan-akan Allah berfirman, memberitahu bagaimana kamu mendakwa boleh beramal sebanyak itu. Matamu melihat itu pun kehendakku. Telinga kamu boleh mendengar itu pun kehendakku. Tanganmu boleh angkat itu pun karena aku menghendaki.
Kamu boleh rukuk itu pun karena aku kehendaki. Apa modal kamu untuk beramal? Coba, kalau kita ditanya, katalah kita membanggakan amalan. Dan merasa amal sudah banyak, jasa sudah banyak, merasa layak masuk surga. Lalu Allah tanya, wahai hambaku, adakah amalmu sudah banyak? Oh banyak ya Allah, banyak sungguh ya Allah. Dan hamba ini memang berat masuk surga. Dan nampaknya tak ada alasan ya Allah bagi engkau untuk tidak memasukkan diri hambamu ini dalam surga. Apa amalmu? Oh aku sudah buat ini ya Allah, buat ini sudah, buat ini sudah. Aku sudah sedekah banyak-banyak. Oh, kamu sudah bersedekah banyak? Iya. Dari mana harta yang kamu dapat? Oh, harta yang kami dapat itu karena kami berusaha ya Allah. Kami mencari, kami bekerja ya Allah. Kami bekerja. Oh, bekerja. Dengan apa kamu bekerja? Ya, dengan anggota tubuh badan kami ya Allah. Tangan kami bergerak, pikiran kami berpikir, mata kami memandang, kaki kami berjalan, tangan menulis. Kami. Oh, begitu ya. Dari mana tangan itu kamu dapat? Nah, tangan ini pemberianmu ya Allah. Kita tangan ini pemberianmu ya Allah. Oh, pemberian aku. Maknanya aku yang punya. Iya ya Allah, engkau yang punya. Macam mana mata kamu boleh melihat? Ini engkau yang punya. Coba kita kejar pertanyaan. Kesombongan kita itu kita kejar dengan pertanyaan kita sendiri. Nanti jawabnya kan kita, ya nampaknya saya tak punya modal apa-apa. Pertanyaan, apa modal kita untuk beramal? Coba. Katalah orang boleh sholat, amalnya sholat. Apa modal kita sehingga kita boleh sholat? Yalah, modal kita boleh berdiri, boleh itu. Nah, berdiri itu pun Allah yang menghendaki. Kita boleh membaca itu kehendak Allah. Kita rukuk itu kehendak Allah. Apa yang modal kita? Tak ada modal. Semua milik Allah. Semua milik Allah, tapi bila kita gunakan sesuai dengan kehendaknya, kita pula diberikan upah. Bayangkan. Okeylah, kalau kita kata main meniaga, ini duit saya, modalnya berapa? 100. Dapat berapa? 150. Mana untung 50. Macam untung 50, ya modalnya 100. Masalahnya, 100 itu bukan milik kita. Dunia dan isinya milik Allah. Bila milik Allah, lalu apa modal yang kita miliki sehingga kita mampu beramal, beribadah? Coba. Inilah jamaah sekalian, makna yang paling dalam yang perlu kita yakinkan diri kita. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, la haula wa la quwwata. Betul ya Allah. La haula wa la. Tapi sungguhlah ya Allah, betapa murahnya lah Engkau ya Allah. Hamba-Mu ini tidak punya daya kekuatan, lalu Engkau bagi kekuatan. Hamba-Mu tak ada modal untuk beramal, lalu Engkau bagi modal. Hamba-Mu tidak, Engkau suruh bercakap, hamba-Mu tak mau bercakap. Kemudian Engkau ketakdirkan hamba bercakap. Terima kasih ya Allah. Akhirnya semua amalan diserahkan pada Allah. Kami tak punya apa-apa ya. Betul-betul kami hanya lillah. Salatku lillah. Sujudku lillah. Hidupku lillah, matikan. Itulah makna. Bila kita sudah inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillah, itu maknanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang menjadi habuan bagi kita. Ya Allah, walau bagaimanapun susah juga tahu kami nak susah ya Allah, kami nak dapatkan rezeki yang banyak, susah. Kami terpaksa isinya panjat bukit Turi Lurah. Allah tanya, kamu panjat bukit pakai apa? Pakai kaki. Kaki itu kaki siapa? Kaki kami lah ya Allah, kaki kami. Ya, kamu yang buat ke? Bukanlah. Pemberian siapa? Ya, berian kau ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Amal dan seterusnya itu wasilah untuk kita meraih, mendapat istilahnya galah untuk juluk rahmat Allah. Karena surga terlalu mahal, terlalu besar, terlalu agung sebetulnya untuk dijadikan balasan buat kita karena amal kita yang sedikit. Atau dibalik.
amal kita yang sangat sedikit itu sebenarnya masih jauh daripada layak untuk mendapatkannya surga. Orang masuk maknanya tak masuk neraka kan? Nah, jadi tidak dimasukkannya seseorang dalam neraka itu ismah minassu. Dipelihara orang itu daripada keburukan, kan tak masuk neraka. Pasal apa? Karena rahmat Allah. Dan ini rahmat yang paling besar. Ini tidak diberikan dengan percuma. Ini kena dicari. Siapa orang itu? Iman kepada Allah dan berpegang teguh dengan agamanya. Iktisom itu mana belum? Di situ ada perkataan wa'tasomu ya mas kan ya. Wa'tasomu dengan ismah ini rootnya sama. Ain, short, mim. Iktasomu diartikan berpegang teguh, maksudnya sebenarnya melindungi. Kita memeluk agama Islam yang panduannya Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berpegang teguh dengan Quran hadis, mana dia melindungi agar Quran hadis ini tidak rusak, tidak diselewengkan, tidak dicemari. Bila ada orang menghina, dilindungi, dipertahankan. Bila ada orang hendak merusaknya, kita mempertahankan. Mempertahankan kesucian Quran dan hadis bukan dengan menyimpannya di almari besi, bukan. Mempertahankan kesucian Islam, bukan hanya dengan laungan, bukan. Mempertahankan kesucian, kemurnian, kelangsungan hidup Islam, Al-Quran yani mengamalkannya sesuai dengan tuntutannya. Apalah artinya kita pertahankan Quran, kita pertahankan Quran, buat demo 1 minggu, berarak, berkhemah di tepi jalan. Itu demo. Tapi kita tak solat. Kita tak solat. Kita makan haram. Mempertahankan apa benda? Mempertahankan Islam itu iktisam bih. Berpegang teguh dengannya. Itulah ismah, cara kita melindungi agama Allah. Kadang-kadang pelik juga ya. Cara melindungi agama Allah itu senang. Cara mudah. Amalkan Al-Quran dengan bertanggung jawab. Maka kita termasuk orang yang betul-betul menjaga, mempertahankan Islam. Sebab itu, jika ada orang Islam, tapi tidak mengamalkan Islam, dia tidak mempertahankan Islam. Dia menghina Islam. Atau minta maaf, ada orang Islam mengamalkan Islam, tapi tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Orang Islam beramal yang ia nisbahkan pada Islam, walhal Islam tak suruh. Tapi mendakwa ini agama Islam, ini agama Islam. Maknanya orang ini sudah mencemar Islam. Kenapa? Ia memberi message yang salah kepada orang lain. Apalagi pada non-Muslim. Non-Muslim akan melihat Islam itu cantik tak cantik. Tengok perangai orang Islam. Karena mereka pikir apa yang dilakukan oleh orang Islam itu semuanya adalah suruhan Islam. Kan bahaya. Katalah ada orang bukan Islam. Melihat amalan yang dilakukan oleh Islam itu, dia pikir Islam itu seperti itu. Ternyata yang dilakukan oleh orang Islam ini benda yang salah. Bahaya tak bahaya? Bahaya karena orang Islam sendiri memberikan message yang salah tentang Islam pada non-Muslim. Kalau itu siapa saat itu yang mencemar Islam? Orang Islam sendiri. Sebelum non-Muslim katalah sudah mulai curiga tentang Islam, suudzon tentang Islam, karena message yang kita berikan pada mereka salah tentang Islam, sebenarnya orang Islam sendiri yang lebih dahulu mencemar agama Islam.
Kenapa ia amalkan Islam tidak sesuai dengan tuntutan Islam? Nah, ini bahayanya. Ini bahayanya. Kena jaga hati-hati, kena jaga betul-betul. Baik, itu ismah minasu. Dilindungi orang ini daripada masuk neraka dan masuk surga. Pasal apa? Rahmat Allah. Masya Allah. Ayat yang ketiga. Kita baca surah Al-Ahzab ayat 17. Qul man dzalladzi ya'shimukum minallahi in arada bikum su'a. In arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Kul katakanlah, man dalladhi, siapakah orang yang ya'simukum yang dapat melindungi diri kamu minallahi daripada kehendak Allah. In arada, jika dia Allah menghendaki bikum akan kamu su'an, akan keburukan. Allah cabar ini. Siapa coba yang boleh melindungi diri kamu daripada Allah jika Allah berkehendak hendak menimpakan keburukan pada kamu? Coba siapa yang boleh melakukan? Allah nak timpakan sakit pada kita, siapa yang boleh melindungi? Tak ada. Bila Allah kata kun sakit-sakit kita. Walaupun mungkin kita seorang doktor pakar. Iya. Bila Allah sudah kata kun bankrupt kita. Siapa yang boleh menolong? Walaupun saat itu kita seorang hartawan. Allah menghendaki kun, hilang jawatan, hilang sekali mata. Tak ada siapa yang boleh menyelamatkannya. Bahkan jika Allah menghendaki, bumi, langit, dan isinya hancur. Teknologi apapun tidak mampu nak menghalangnya. Apa maknanya? La haula wala quwata illa billah. Sudah. Au arada bikum rahmah. Atau siapa yang boleh menghalang kamu daripada Allah jika Allah menghendaki rahmat. Itu dalam doa yang dibaca oleh Nabi ya. Nabi kan sering membaca doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ya Allah, la mani'a, tak ada siapa yang boleh menghalang lima a'taita, bagi apa yang engkau nak berikan. Bila Allah nak memberikan sesuatu kebaikan pada hambanya, tak ada siapa yang boleh menghalang. Tak ada kuasa yang boleh menghalang. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada siapa ya Allah yang boleh memberikan sesuatu yang kau halang. Bila Allah tak nak bagi, tak ada siapa yang boleh bagi. Bila Allah nak bagi, tak ada siapa yang boleh menghalang. Nah, ayat demikian juga. Bila aku kata Allah nak timpakan kesusahan pada seseorang, coba siapa yang boleh menghalanginya? Tak ada. Atau jika aku berkehendak hendak memberikan kasih sayang, kebaikan pada siapa yang kehendaki, siapa yang boleh menghalang? Tak ada. Terpulang pada Allah, A diberi kesenangan, asalnya susah, B diberi kesusahan selepas senang. Urusan dia. Itu dah hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini banyak pengajaran. Jangan sekali-kali kita merasa, menilai, kemudian komplain bahawa kerja Allah, kehendak Allah ini tak betul. Ya Allah, kenapa pula lah yang kau beri kejayaan dia? Sepatutnya yang kau beri kejayaan kami lah, sebab kami lebih layak berjaya daripada dia. Dia itu tak layak untuk berjaya. Allah, kenapa kau bagi dia kejayaan? Sepatutnya kami lah.
Dosa besar jamaah sekalian. Dia sudah menuduh Allah berbuat silap. Ya Allah, sepatutnya dia, ya Allah. Yang apa? Yang terpilih. Kenapa pula? Kenapa pula si fulan yang terpilih? Sepatutnya dia. Terpulang Allah lah. Tu'til mulka man tasya, wa ta'zil mulka man tasya, wa tu'izzu man tasya, wa man tasya. Itu kerja Allah. Kita hanya kita ya. La haula wala quwata illa billah. Jika Allah menghendaki sesuatu keburukan berlaku pada seorang, tak ada siapa yang boleh menolak. Jika Allah memberi kebaikan pada seorang, pun tak ada siapa yang boleh menghalang. Maknanya, yang boleh menghalangi seseorang daripada keburukan hanya dia. Karena tak ada siapa selain Allah. Dan yang boleh menghalangi seseorang daripada mendapat kebaikan pun hanya dia. Maknanya apa tu? Makna selain Allah itu tadilah la haula wala quwwata illa billah. Bila itu diyakini, ya sekalian, apa yang diyakini? Pertama, kita tak pernah suudzon kepada Allah. Kita tak pernah merasa Allah silap buat kerja. Sepatutnya dia yang ni nak boleh nak apa ni. Kalau kita fikirkan, sebetulnya dia yang cemerlang pelusan anak itu. Ini pasal dia itu serba ada, lagi pula tuition tak ada reti-reti. Dah lebihlah tuition dia. Kenapa keputusan tak memberangsangkan? Tapi kenapa anak orang itu, pakcik itu, mak bapaknya susah, anak jangankan pergi tuition, belajar pun pakai lampu pelita. Belajar pakai lampu pelita. Tuition pun hanya pernah dengar, tak pernah merasa. Dah lah sambil belajar ulang kaji nak pergi sana itu sambil bantu mak dia masak atau buat kuih. Macam mana tiba-tiba jadi best student pula? Dapat 12 A+, kagum lah, apa rasanya? Apa? Tengok cara belajar. Sepatutnya dia yang layak dapat ini. Belajar Masya Allah, cikgunya pun Masya Allah. Yang mengajar, yang cikgu yang buat tuition kat rumah pun semuanya PhD. Semua PhD. Wah, budak tu baru nak ambil apa namanya tu sekolah rendah. Dia kata yang layak mengajar anak kami tuition paling tidak jadi master. Budak itu barulah darjah 6. Sepatutnya dia yang dapat ikutan cemerlang, kenapa tidak? Ya, terserah Allah lah. Sepatutnya dialah yang kedainya banyak pelanggan. Kenapa yang dia pula? Lah apa hanya? Sebenarnya dialah yang sakit. Karena dia itu tengoklah. Bergaulnya ini tak minta kesihatan, ini makan pun tak. Nampak macam kurang zat. Tak jaga ini sepatutnya. Kenapa pula yang itu malah sakit? Apa hanya kita ayat inilah jawapannya. Kamu ni kata Allah la haula wala quwwata illa billah, lemah. Tak ada siapa yang boleh melindungi kamu jika aku nak tibakan kesusahan. Dan tak ada siapa yang boleh menghalangi kamu jika aku nak bagi kamu kesenangan. Sudah. Ismah minasu, itu hanya kuasa Allah. Dan itu adalah bentuk nyata daripada rahmatnya. Lagi-lagi, la haula wala quwwata illa billah. Ayat yang keempat, contohnya, surah Yusuf ayat 53. Kisah Nabi Yusuf. Jamaah sekalian, Nabi Yusuf ini seorang nabi yang lengkap ujian hidupnya. Dalam hidup ini ada dua jenis ujian. Bisyarri, ujian keburukan, musibah, kesusahan. Wal khair, dan kesenangan. Allah kata pun,
Bala itu ada dua. Bil hasanat was sayyiat. Nabi Yusuf, nabi yang pernah mengalami ujian kedua-duanya. Pertama, diuji dengan kesusahan. Zaman kanak-kanak sudah menjadi mangsa kedengkian adik-beradik. Luar biasa. Mangsa lah, zalim, mazlum lah, teraniaya. Bebas daripada kezaliman, mangsa kezaliman adik-beradik, masuk dalam perigi kan, camparan perigi. Ditemukan oleh peniaga. Malang sekali peniaga ni, abdud dunya. Mata duitan. Yang namanya duit, wang. Ini budak kecil lagi ni. Kalau kami jadikan hamba abdi bagi kita, lah belum kuat bekerja. Makan kuat, bekerja belum mampu. Rugi punya hamba macam ini. Budak yang masih kecil ni, kalau kami jadikan hamba, rugi. Kerja tak kuat, belum boleh, makan kuat. Jual aja lah. Yusuf hilang kemerdekaannya. Sekelip mata. Dia merdeka, hilang kemerdekaan. Jadi hamba abdi. Dijual pun dengan bidarahim, baksin darahim. Ya, beberapa dirham, bukan beberapa dinar. Dirham. Karena ya, buat apalah kalau budak ini kami tak jual lah, rugi aja. Ada dibagi makan. Selagi cepat, lagi bagus. Murah pun murah lah. Sedih sekali. Tak ada nilainya. Sebagai hamba pun tak ada nilainya. Kezaliman tu. Suk tu. Mana ada orang ingin jadi mangsa kedengkian adik-beradik? Tak mau. Mana ada orang hilang kemerdekaannya? Tak nak. Itu yang kedua. Suk. Jadi hamba abdi Mesir. Rupanya menjadi sumber fitnah. Allahu Akbar. Ini lagi besar sekali fitnah ini. Karena dipaksa oleh orang lebih berkuasa, lebih berkedudukan, untuk memenuhi kehendak jahatnya. Luar biasa ujian ini. Tak ada orang yang punya keinginan lah untuk diuji seberat itu. Seberat itu. Yusuf akhirnya masuk penjara bukan karena melakukan kesalahan. Coba apa lagi? Ujian-ujian Allah yang ringan yang Allah berikan pada Yusuf. Semuanya berat belaka. Tapi ketahuilah, adakah dengan ujian-ujian yang berat itu, mangsa kezaliman, kedengkian adik-beradik, mangsa kedengkian, menjadi mangsa kebendaan, ketamakan, tamak, sifat tamak, harta benda, peniaga, menjadi mangsa apa istilahnya tu, kegagalan, mangsa kegagalan seorang pembesar negara di Mesir, mengawal nafsu libidonya, menjadi mangsa kezaliman undang-undang yang dikuatkuasakan saat itu, sebab masuk penjara bukan karena kesalahan dan tak ada rekod, sehingga orang berkuasa yang masukkan Yusuf dalam penjara tak ada rekod, tak tahu dah keluar ke belum, tak keluar. Tepasnya Nabi ingatkan, itu pun karena terlupa. Hampir 10 tahun dalam penjara, sedangkan dia tidak melakukan apa-apa. Pertanyaannya, adakah kezaliman, penderitaan, musibah yang dahsyat punya Yusuf ini, yang sepatutnya lah orang yang diuji seberat itu, pasti hilang pertimbangan, hilang kewarasan berpikir, hilang kesabaran, mengeluh kepada, sebab daripada zaman kanak-kanak dah. Tapi pernahkah Yusuf kata, ya Allah, napalah Engkau hidupkan aku, kalaulah Engkau hidupkan hanya untuk menderita seperti ini. Lagi pula hamba ini tak melakukan apa-apa kesalahan. Lainlah kalau hamba ini buat salah, kemudian hamba masuk penjara, hamba ridha. Apa kesalahan hamba sehingga sentiasa susah. Keluar mulut buaya, masuk mulut rimau ni. Pernah Yusuf terlintas? Tak pernah sama sekali. Tak pernah menyalahkan Allah, tak pernah Allah berlaku zalim, tak pernah suudzon pada Allah,
Maknanya Yusuf tidak pernah melakukan keburukan sekecil apapun terhadap Allah. Walaupun apa yang Allah kehendaki menimpa dirinya, benda-benda yang semuanya orang tak suka. Saya ulangi. Apa yang Allah timpakan pada Yusuf ini, benda-benda yang semua orang tak suka. Dan berat-berat belaka. Tapi Yusuf tak pernah terlintas melakukan keburukan sekecil apapun terhadap Allah. Tak pernah nuduh Allah itu, tak pernah. Apa yang menyebabkan Yusuf tidak melakukan keburukan, kesalahan sikit pun kepada Allah? Wahlah Allah timpakan musibah tubi-tubi. Yusuf telah terpelihara, jiwanya tidak rusak, pertumbuhan psikologinya tidak hancur karena penderitaan yang dialami semasa zaman kanak-kanak. Yusuf kata apa? Ini dia. Aku tidak memenuhi, melampiaskan kehendak hawa nafsuku. Sabar nafsu balas dendam ke, nafsu marah ke, nafsu mengikuti kehendak membesoku ke. Tanah. Aku tidak akan menuruti kehendak nafsuku. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammaratum bisu, sungguh banyak menyuruh. Amarah itu maksudnya fa'alah. Fa'alatun, amarah ammaratun. Itu masalah itu dah mubalarah, double mubalarah itu. Fa'alun itu kan mubalarah dah. Fa'al itu mubalarah ditambah dengan tak. Fa'alah double mubalarah. Alimun alim. Alimun alim. Alam sangat alim. Alam ditambah dengan tak. Alamatun. Itu bukan mu'anas. Tak di situ bukan untuk menunjukkan mu'anas, itu untuk mubalarah. Jadi alamatun orang yang amat sangatlah alimnya. Amirun menyuruh. Ammarun yang banyak menyuruh. Banyak memerintah. Ammaratun yang banyaknya lah menyuruh memerintah. Nafsu itu sifatnya ammarah. Ya, tak itu bukan mu'anas. Tak itu untuk mubalarah. Bisu, keburukan. Aku tidak, wama ubarri'u nafsi, kata Yusuf. Aku tidak melampiaskan menuruti hawa nafsu. Tak. Aku tak nak. Inna nafsa, karena nafsu itu la ammaratum bisu. Kehendak nafsu itu lebih banyak menyuruh kita buat su. Nabi Yusuf mampu mengawal hawa nafsunya daripada punya sifat dendam, marah, mengikuti kehendak tuan besonya, suudzon pada Allah. Semua itu Nabi Yusuf bisa mengelakkan. Kenapa? Illa ma rahima rabbi. Masya Allah. Kecuali apa yang dirahmati, dikasih oleh Tuhanku. Nabi Yusuf dapat menyelamatkan dirinya, dapat melawan kehendak nafsunya. Itu semata, sehingga tidak melakukan kejahatan sikit pun. Sama ada balas dendam, marah, suudzon pada Allah, memenuhi kehendak mempesona. Kenapa? Rahimah Rabbi, rahmat. Berkat rahmat Allah pada Yusuf itulah Yusuf terjaga, terpelihara, selamat dan berjaya melepasi ujian-ujian su. Ismah minasu. Terlepas daripada itu, Yusuf diuji oleh Allah dengan ujian hasanat.
Ia menjadi orang besar di Mesir. Punya kuasa penuh dalam perbendaraan hasil mahsul negeri. Khazainul Ard. Dia punya tanggung jawab dan kuasa penuh tentang harta negara, bayangkan. Boleh buat polisi apa saja dan bergerak ke mana saja. Dan rakyat mesti patuh dengan peraturannya. Ada istana, ada pegawai, ada pengawal. Ada pengawal. Maknanya kalau Yusuf ingin lepas geram lah. Ya Allah, rasa-rasanya inilah tiba masa lah untuk aku menikmati kejayaan. Dah berpuluh tahun aku menderita. Sekarang senang, aku nak balas dendam. Ya, biasanya manusia kan begitu. Merasa sudah lama susah, senang 1 bulan, habis melompat-lompat. Yusuf tidak. Ketika berada di kemuncak kejayaan duniawi dan ukhrawi, jadi raja, jadi penguasa, kaya raya, banyak pengawal, banyak pembantu, banyak hamba abdi. Boleh apa yang diucapkan semua orang dengar dan patuh. Boleh buat apa saja dia mau, kalau dia mau. Allahu Akbar. Adik-beradik yang dahulu, beberapa puluh tahun yang lebih kurang 40 tahun yang lalu, mencampakkan jalan pergi, datang ke Mesir, minta bantuan. Mereka sebagai orang fakir dan miskin karena negerinya dilanda keburukan. Yusuf kenal mereka, mereka tak kenal Yusuf. Coba kalau Yusuf nih mengikuti hawa nafsu. Ini peluang keemasan untuk aku balas dendam ini orang nih. Aku ada kuasa, dia lemah, dia miskin. Aku boleh arahkan pegawai penjara ke negara untuk tangkap dia. Lagi pula mereka tak kenal aku, kata Yusuf. Tapi kenapa Yusuf tidak lakukan itu? Kan Yusuf tidak balas dendam kepada adik-beradik. Kan Yusuf tidak balas dendam kepada peniaga yang menjualnya. Kenapa Yusuf tidak memenjarakan balik penguasa pada masa itu, pada sebelumnya? Atau membesar yang memfitnahnya? Ingat. Walaupun Yusuf boleh melakukannya, kalau Yusuf diuji dengan bertubi-tubi keburukan pun berjaya. Sekarang diuji dengan kesenangan. Berjaya atau tidak? Subhanallah, Yusuf berjaya. Nabi Yusuf lebih tenang jiwanya dengan mengampunkan kesalahan semua orang itu daripada membalasnya. Bahkan Yusuf ikut membantu, memohonkan ampunan bagi dosa abang-abangnya. Ketika Yusuf telah berada di kemuncak kejayaan, segala-galanya ada. Semua orang telah dimaafkannya. Wah, susahnya lebih lama ya. Nabi Yusuf malah ingat mati pula. Fatirus samawati wal ard. Ya Allah, Engkau pencipta langit, Engkau pencipta bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau ya Allah pelindungku di dunia dan Engkau juga pelindungku di akhirat. Tawaffani musliman. Ya Allah, matikan diriku sebagai orang muslim. Walhiqni bis salihin. Ya Allah, pertemukan aku bersama orang-orang yang soleh. Pelik ya, susah puluhan tahun, kemudian senang kemuncak kejayaan, malah ingat mati. Biasanya manusia ini ingin cepat mati kan masa susah. Tapi tak ada iman. Mati aja lah, mati bahkan bunuh diri. Bila susah-susah telah dilalui, kemudian berjaya, pasti doanya ingin panjang umur. Karena ingin menikmati lama-lama. Kalau boleh jauh lebih lama daripada susahnya. Orang yang diberi rahmat rupanya lain sungguh pandangan hidupnya. Pandangan hidup dia memandang kehidupan semasa susah dengan memandang kehidupan semasa senang lain sungguh. Pandangan orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi rahmat ini benar-benar membezakan seseorang dengan orang lain.
dari segi memandang masalah, memandang kehidupan, memandang kesenangan, memandang kemewahan. Susah ya nak mencari orang yang malah ingat mati ketika baru saja mencapai kejayaannya, walhal puluhan tahun dia susah payah. Sedangkan biasanya bila senang, di bahasanya kejayaan, ingin umurnya panjang. Panjang. Yusuf tidak. Inilah Yusuf alaihissalam. Allah beritahu kita berjaya menafikan tuntutan hawa nafsunya karena rahmat Allah. Al-ismah minassu. Dan itulah rahmat yang besar. Saya itu bertualah kita yang sekalian, bila kita telah berjaya istiqomah beriman dan amal soleh, syukurlah itu ismah minassu. Bila kita berada di tempat musibah, orang lain kan musibah tapi kita tidak, bersyukurlah itu rahmat Allah. Contoh, bila ada orang naik kenderaan, aksiden, keretanya terbakar, dia tercampak keluar, ya cederalah kaki dan tangan, bersyukurlah itu ismah daripada Allah. Dan lebih besar lagi, bila kita berjaya menafikan tuntutan hawa nafsu. Sama ada tuntutan ke hawa nafsu semasa kita susah untuk mengeluh, karena itu kata nafsu, atau semasa kita senang untuk berfoya-foya, kita berjaya menafikan tuntutan itu, bersyukurlah. Itu adalah rahmat yang tidak ada nilainya, yang tak terhingga nilainya. So itu, jemaah sekalian, bukti rahmat Allah yang kelima. Yang intinya tadi sebenarnya, la haula wala quwata illa billah. Tanpa pertolonganmu ya Allah, hamba-Mu tak mampu nak menafikan tuntutan. Nafsu ini tuntutan terlalu besar. Suaranya terlalu kuat, ya Allah. Keinginan terlalu kuat. Hamba-Mu tak mampu nak melawan. Kalau bukan karena pertolongan-Mu. Masya Allah. Kenikmatan yang banyak ini, ya Allah. Kalaulah bukan karena ismah Kamu, hamba-Mu pasti hanyut dengan kesenangan, dengan kemewahan, dengan kekuasaan. Kan ramai orang hanyut dengan kekayaan, dengan kesenangan, dengan kekuasaan. Hanyut. Lupa tujuan hidupnya. Ramai ya Allah yang lupa, yang hanyut, tenggelam, hancur dalam kesusahan. Tak sabar, mengeluh, bahkan ingin mati, ada bunuh diri. Tapi terima kasih ya Allah, karena rahmat-Mu kepada diri ini, hamba berjaya melaluinya. Masa susah pun bertambah kebaikannya, semasa senang pun bertambah bekalannya. Rahmat punya pasal. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengannya dalam menjalani sakti bagi kehidupan kita. Yang benar pada Allah juga. Silap kalau masih sendiri. Bantu dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.